Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Hari ini adalah hari trading ke-179. Kita ada dua alert dan IHSG-nya kalau kita lihat dibanting ya. Jadi kalau kita lihat berita di Bloomberg itu terkait masih sentimen ini ya, Bapak Ibu, kemarin ada komentar tegas dari The Fed ya, lagi-lagi kalau kita baca masih sentimennya balik lagi ke sana, nggak jelas ini juga. Dan komposite juga kan nggak jelas juga sejak berapa hari lalu, Bapak Ibu, kalau kita lihat saya bilang belum ada indikasi apa-apa, jadi biasanya kalau alertnya tidak banyak atau nggak jelas juga alertnya, nggak konsisten, biasanya digunakan untuk sell on strength dan kita akan menunggu ke bawah dia turun siklus bawah. Nanti kita akan bahas komposit yang pasti. Mayoritas kalau kita lihat ISG turun regional turun tajam hari ini. Yaitu ditandai dengan IHSG juga dibanting titik-titik terakhir. Nah, kita lihat aja langsung ke trading snapshot Bapak Ibu, akhirnya IHSG-nya. Jadi IHSG-nya memang gimana ya? Jadi dia banting turun dulu naik. Nah, di sini kesempatan untuk beberapa yang bisa sell on strength lah ya. Lalu mendekat terakhir dia ditarik lalu dibanting ya. Kayak gini-gini nih susah ini Bapak dan Ibu. Jadi volatilitas di intraday seperti ini nih bagi swing trader atau konsep-konsep VPA ini kita tidak bisa apalagi robot ya, big data analysis itu tidak bisa mengcapture apa yang dilakukan oleh siapapun yang membuat ketika pre-closing data berhenti lalu dibanting ke bawah. Itu tidak dianggap ya susah dideteksi ya Bapak Ibu pola seperti ini karena marketnya sudah berhenti datanya gitu, tiba-tiba dia tutupnya di bawah. Baik, apapun itu faktanya kita closingnya ada di minus 0,3. Catatannya adalah dia total value-nya di sekitar 10 triliun ya Bapak Ibu di sini. Asingnya asingnya di pasar reguler net buy malah ya. Nah, di sini kalau kita lihat asingnya sekitar 30%. Signifikan banyak masuk asing itu di atas 100 miliar di BBNI, BBCA dan di film. Telkom, BMRI ya sedikit saja. Yang dijual keluarnya itu juga tidak banyak yang signifikan Bapak Ibu. Paling tinggi hanya ONTR, unit traktor minus 88 di bawah 100 miliar. Dan kalau kita lihat hari ini net buy-nya juga sekitar 170 di all market. Year to date kita capital outflow-nya minus 4,7 triliun. Jadi pembukaannya dia gap down, lalu dia tutup, terakhirnya dibanting lagi, masuk lagi ke zona merah ya, gitu dia. Kalau kayak gini, ya kalau bisa sell on strength, kita kemakan sell on strength baru dia jatuh. Baik, ini ada alertnya Bapak Ibu, alertnya ini jam 10 ada duit, jam cepin, jadi kalau ada saham-saham yang ditarik di pas pre-closing ya dia tidak sempat untuk memberikan alert karena alertnya ini terkirim secara sekuensial selama intraday ya. Untuk end of day Bapak Ibu nanti kita bisa screen pakai Recom. Nah, dia terkirim melalui Telegram bot. Telegram botnya di belakangnya adalah big data analysis ya, machine learning. Jadi kadang-kadang kita karena dia machine learning based on data, jadi kita harus menunggu 1 jam sebelum setelah market buka baru aktif dan dia tidak bisa mengcapture kalau datanya sudah berhenti gitu. Nah, yang nggak tahu ya nanti perkembangan teknologi kita bisa big data analysis bisa menggunakan data yang sudah berhenti untuk menganalisa berikutnya pattern-nya mungkin saja. Nah, kita juga punya Telegram channel Bapak Ibu, bisa silakan Bapak Ibu join di sini Deep Learning Trading. Kita punya websitenya delquant.web.id. Sosial media mulai Instagram dan Thread Bapak Ibu silakan follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baiklah, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan saham jasa analisa saham ya. Jadi nanti di Bapak Ibu, saya akan sharing bagaimana cara menganalisa saham, big data analysis atau machine learning menggunakan bot chart yang ada. Mungkin nanti Bapak Ibu menganalisa bukan hanya duit ada cepin ya, nanti mungkin ada yang lain yang menarik, Bapak Ibu bisa
ikuti caranya. Jadi saya sharing step by stepnya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, level psikologi trading kita berbeda, manajemen kita berbeda, saham yang kita pegang berbeda, maka Bapak Ibu nanti kalau begitu saya jelaskan, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya dalam trading as business itu, jangan pernah percaya analisa siapapun. Kita hanya boleh percaya analisa kita sebagai first opinion. Pendapat orang lain semuanya adalah second opinion. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya first opinion? Tidak ada cara lain adalah lakukan analisa. Kan analisa sendiri ya. Hanya itu caranya. Jadi kalau kita belajar melakukan analisa, kalau belajar salah itu biasa, namanya learning curve. Tapi practice make perfect ya, lama-lama saya juga selama ya sekarang sudah mau hampir 18 tahun ya, yang saya lakukan begini itu saya ulang terus, cara yang sama. Ya, jadi pertama kali saya buat YouTube sampai sekarang ya Bapak Ibu kalau nonton videonya ya sama, caranya sama. Baik, disclaimer-nya on, trade at your own risk, resiko ditanggung Bapak dan Ibu sendiri ya. Resiko ditanggung masing-masing. Saran saya lakukan analisanya sendiri ya. Cara yang saya tunjukkan, Bapak Ibu bisa ketika saya ketik, Bapak Ibu bisa ikut mengetiknya. Oke, baik. Ini informasi tentang workshop Bapak dan Ibu. Kita ada 2 workshop di bulan Oktober dan 2 workshop di bulan November. Saya siapkan ruangannya jauh-jauh hari karena ada beberapa peserta ini memang datangnya dari luar kota. Jadi mereka perlu mempersiapkan akomodasi dan transportasi. Masalahnya biaya workshopnya murah karena datang dari luar kota, biaya transportasinya yang mahal ya. Lalu ada yang bertanya, kenapa nggak dibuat online? Ya, kalau ini namanya workshop, ya kita harus bertemu tatap muka. Kalau namanya online, Bapak Ibu bisa tonton tuh tutorial YouTube-nya gratis yang ada di YouTube saya. Itu saya ambil dari 10%, 15% maksimum dari apa yang saya ajarkan di dalam kelas. Oke, jadi tidak ada offline-nya Bapak Ibu. Nah, jadi memang kalau belajar ilmu itu ya harus ada komitmen ya, kita harus ada effort. Insya Allah ya dari beberapa yang belajar ilmunya memang bermanfaat karena berdasarkan pengalaman saya dan dari buku-buku yang saya pelajari. Untuk kelas advance Bapak Ibu bisa nanti ikuti volume first analysis lebih detail ya, satu one day workshop setelah mengikuti trading as business. Jadi tidak ditawarkan untuk umum tapi hanya ditawarkan bagi yang sudah mengikuti workshop trading as business. Baik. Kalau Bapak Ibu berminat nanti silahkan hubungi saya melalui akun Telegram yang ada ya. Baik, kita akan pindah ke Telegram channelnya. Telegram botnya, maaf. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Apa yang kita lakukan biasanya di aftermarket close adalah kita ketik alert hari ini apa ya dari Big Data Analysis Bapak Ibu. Yang pertama kali menggunakan robot ini bisa lihat tutorial daftar perintah yang ada di bot dengan mengetik perintah help. Ya, ada di sana. Bapak Ibu bisa lihat nanti ya, ketik ya. Lalu untuk tutorialnya sebagian masih ada ya tersisa, nanti yang belum ada nanti saya coba upload lagi. Jadi beberapa perintahnya ada di sini. Oke, yang kita lakukan seperti saya sampaikan tadi, kita cek apa saja alertnya untuk mengetahui hari ini alertnya apa saja. Ada duit dan cepin Bapak Ibu, saya nggak tahu yang mana akan kita bahas. Mungkin bisa kita bahas dua-dua secara singkat. Sekarang kita lihat pembahasan dulu dengan komposit ya Bapak Ibu. Ini hari Selasa, berarti weekly-nya nanti kita volumenya akan kurang. Volume untuk weekly itu hanya lengkap di hari Jumat ya Bapak Ibu. Oke, atau weekend lah. Hari Minggu terakhir kalau ada libur. Oke, perintahnya kita akan mulai dengan Speedo Composite. Jadi Speedo Composite. Nah, Composite kita berada di zona fear. Kalau zona fear ini Bapak Ibu ada, saya sendiri kalau zona fear ini tidak saya gunakan untuk buy. Fear ini kalau ada kesempatan pas dia naik-naik sedikit, sell on strength ya Bapak Ibu kalau ada belum kena stop loss. Nah, artinya apa kalau di zona di sini? Artinya saat ini supply lebih besar daripada demand. Nah, kalau dia terus masuk supply-nya, belinya kapan? Biasanya kalau saya kontrarian, saya akan melihat kalau dia sudah extreme fear, nanti lihat saham-saham yang bottoming ya Bapak Ibu, kita lihat dari struktur wake-off bagi yang sudah ikut workshop volume price analysis. Oke, jadi
Saat ini strategi saya sendiri kalau ada kesempatan untuk sell on strength, saya sell on strength. Tidak banyak sampai saya kena stop loss ya. Stop lossnya selalu saya rapatkan kalau dia sudah berada di zona fear, karena strateginya adalah kalau kena stop loss saya akan buyback nanti di zona demand. Saya jelaskan. Setelah kita tahu begitu, kita lihat start C0. Ini urutannya. Jadi Bapak Ibu ikutin ini. Setelah saya speedometer, kita ketik start C0. Jadi flow-nya seperti itu. Karena kita perlu bahas composite. Start C0 adalah pergerakan sektoral ya, saham sektoral di IDX relatif terhadap komposit. Jadi kalimat membahas rotasi bintang ini adalah pakai kalimat relatif. Ya, tutorialnya ada di sini, Bapak Ibu bisa tonton. Oke, kita lihat properti menguat relatif terhadap komposit, industri juga menguat, finance nih mulai menguat nih Bapak Ibu relatif terhadap komposit. Jadi kalau finance-nya menguatnya menguat 0,1 tapi komposit turun 0,3, maka secara relatif finance menguat ya, bintangnya menguat. Sekarang dia bergerak ke arah dari panic yang semua ada di sini, bergerak dari panic menuju hope. Masih panic ya secara psikologis, tapi dia mulai terbit hope-nya. Disebut dengan habislah panic, terbitlah hope. Sementara basic sudah naik tinggi, sekarang dia turun ke bawah, energi juga sudah turun, dua siklusnya sudah grid ya. Ini fear-nya sudah masuk dan sekarang dia menuju ke arah fear. Non cyclical termasuk menguat, tekno juga relatif menguat ya Bapak Ibu terhadap composite. Baik, itu dia. Sekarang kita akan bahas VPA weekly composite. Jadi Bapak Ibu ketiklah. Namanya composite bukan IHSG ya. Kalau kita indeksnya, nah ini seperti saya pembahasan kemarin. Jadi kan kalau di Wyckoff itu kita punya ini disebut dengan marking up ya. Bapak Ibu bisa tonton tentang volume price analysis ya, ada sebagian kecil saya ambil workshopnya 1 harian, namanya workshop volume price analysis, tapi saya ambil mungkin 10%-nya untuk dibuat YouTube. Saya buat videonya, Bapak Ibu bisa nonton. Di sini disebut dengan kita belum tahu apakah ini distribusi atau reakumulasi, sebut aja distribusi atau reakumulasi. Kapan dia reakumulasi? Kalau dia membentuk new high di sini. Kapan dia distribusi? Kalau dia jebol dengan volume besar di bawah ini ya. Nah, ini distribusi atau reakumulasi. Nah, kalau dia jebol di bawah, maka dia akan the best time for selling, second chance to sell, maka dia akan disebut dengan markdown atau marking down. Oke, siklusnya seperti itu. Sekarang kecenderungannya dia sideway dengan volume yang sempat low ya Bapak Ibu. Ini ada libur dan kita memang volumenya low, dia main di atas sideway ya weekly-nya ya. Ini untuk yang terakhir kita belum bisa putuskan. Dia masih bermain di inside body sebelumnya. Tetapi apa sinyal terakhir? Sinyal terakhir dia sempat sell, baru sini sempat ada perlawanannya Bapak Ibu. Artinya terjadi pertempuran di weekly antara supply and demand. Tergantung nanti candle terakhirnya dia ketika hari Jumat mengatakan apa ya. Oke, sekarang kita lihat VBP weekly. Kita selesaikan dulu weekly-nya. Nah, di sini apa strateginya Bapak Ibu? Setelah kita tahu tadi membaca struktur Wyckoff-nya, Bapak Ibu bisa lihat dengan chart VBP ini gunanya adalah untuk melihat dari zona supply and demand. Jadi di atas ini ada supply. Ya, ini ada supply sedikit. Ini supply inilah yang menekan ke bawah. Ini disebut dengan Salamander candle, dia turun. Ini ada supply, supply inilah menekan ke bawah, supply ya. Nah, ini yang menahan dia ke atas, dan dia antara di atasnya supply, di bawahnya ini demand. Jadi kalau pakai chart weekly dia masih bertarung. Di sini juga demand Bapak Ibu. Kalau dia jebol-jebol dikit dia akan ditahan oleh demand di bawahnya. Kalau dia jebol, plan saya adalah exit. Ya, exit. Karena kalau dia jebol, dia akan mencari demand sebelum berikutnya yang panjang ini. Ini disebut dengan demand. Jadi exit buyback di sini ya, tapi buybacknya sekitar di sini lah, supaya kita risk reward rasionya kecil. Karena plannya sini jual karena supply, ini beli karena demand, jual karena supply, beli karena demand, jual karena supply, beli karena demand. Ini belum tahu ya Bapak Ibu, dia karena dia break ke atas mengejar karena ada supply. Tapi kalau udah supply ini break close di atasnya, jangan dulu jual, kita tunggu seberapa kuat supply di atas ini yang menekan dia turun ke bawah. Baik, begitu ya Bapak Ibu, kita tahu. Tapi kalau ini jebol lower Donchian weekly, maka kita buyback di sini. Ini adalah demand. Karena kalau kita nggak cut loss, kita nggak exit, ini turunnya dalam, mengejar. Nah, itulah, alhamdulillah kita punya berbagai macam tool ya, jadi kita bisa. Sekarang kita lihat VPA
composite untuk daily-nya. Oke, daily-nya dia sebenarnya belum membentuk new low ya Bapak Ibu. Jadi dia masih atas ya, pelan-pelan dia crawling ya. Kalau di weekly-nya ini bolak-balik. Tapi kalau dia jebol sekarang stop loss kalau Bapak Ibu secara psikologis kalau dia jebol 6.900 mindset kita sudah mulai berhati-hati. Tapi kalau jebol di sini ini adalah weekly untuk lower doncian ya, kok nggak salah ya Bapak Ibu. Demand zone. Nah, ini kita bisa exit dulu nanti buyback-nya di sini. Ya. Gitu. Bapak Ibu bisa lihatlah di mana di daily. Kalau mau main lebih detail pakai VBP. VBP composite. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Jadi di sini nih ya, saya sendiri kalau ada kesempatan jual, kalau kena daerah atas ini saya akan jual ya Bapak Ibu. Yang main fast trade lah, fast trade itu biasanya kita beli maksimum 3 hari kita lepas. Kalau masuk ke sini saya buy. Ya, masuk ke sini saya coba tahan. Batasnya adalah kalau dia close di sini ya. Ini kan tidak close ya, dia naik lagi. Nanti kalau dia jebol, saya belinya di sini nih, sekitar di sini. Nah, sini maka saya buy on weakness dengan money management yang proper. Begitu Bapak Ibu, plan saya mungkin bisa Bapak Ibu pelajari. Oke, tadi kita rekom. Kita mau bahas apa tadi ya? Kita lihat lupa seperti saya. Alert tadi ya Bapak Ibu. Alertnya kita punya duit cepin. Nah, kan kadang rezeki kita kadang yang keluar dari big data itu kan alert robot adalah duit dan cepin. Tapi kan kadang rezeki saya ya, terutama saya itu seringnya keluar dapat rezeki di rekom dan di ledakan volume. Nah, yang paling bagus ada kalau dia keluar di alert robot big data analysis, keluar di rekom dan keluar di ledakan volume. Tapi kadang-kadang mereka nggak saling keluar nih. Makanya biasa saya cek stress rekom ya. Ini perintahnya adalah screening untuk end of day data. Tadi kalau big data analysis dia intraday. Baik, tanggalnya sudah benar. Ada Akra hati-hati bearish. BPTN ini malah bullish ya Bapak Ibu. Bisa dianalisa nanti. Era bisa mulai diperhatikan. ISAT hati-hati. MDK bearish. Tidak ada ya Bapak Ibu di VA tidak ada baik doit maupun cepin. Akra sell, ISAT buy, Java buy. Nah, ini malah keluarnya Java ya yang alert cepin yang keluar Java. Ada ADMR, BBNI, MMEX. Nah, ini bolak-balik terus mereka bearish semua. BBNI yang lumayan bagus. Rocketjet, Bapak Ibu bisa analisa BBTN keluar di sini. MAPI juga bisa Bapak Ibu analisa, mungkin menarik ini ya. Nggak keluar di alert, tapi mungkin rezekinya muncul megang nih MAPI. Yang penting Bapak Ibu analisa sendiri. BBCA, BBTN keluar lagi di sini, menarik nih BBTN ya Bapak Ibu. Raja Winter Wave Sell semuanya itu. Golden Cross, ada BBCA, ISAT, SMRA. Bapak Ibu bisa lihat perhatikan ISAT. Lalu doit breakout upper downchain ya, keluar doit di sini dia Bapak Ibu, tapi nggak tahu mungkin nanti kita bisa analisa dia Bapak Ibu doit. Karena doit keluar alert, keluar juga di sini. Kita lihat sekarang ledakan volume SCR Vboom ya. Jadi oke, ada doit ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai nanti pembahasan dengan doit. Karena waktu kita akan analisa cepin. Oke. Nah, kita akan mulai pembahasannya doit dengan kita cek dulu alert doit ya. Doit ini alertnya fresh atau enggak gitu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, doit ini kapan sih kita sebaiknya beli? Doit itu harusnya kita beli ketika dia alertnya fresh. Alertnya fresh kapan? Lihat nih, bulan 6 dia keluar, bulan 7 dia keluar, bulan 8 dia keluar, bulan 9 keluar, bulan 10 keluar. Artinya nih alertnya sudah banyak. Kalau kita beli mungkin dia sudah tinggi. Lalu kenapa masih keluar alert? Dia menyatakan kalau keluar alert, kita reminder ke kita supaya untuk menaikkan stop loss. Karena memang dikasih opsi adalah alert buy ya, tidak ada opsi alert sell atau hold. Nah, sekarang bagi yang belum punya, kita analisa dulu apakah bisa beli atau tidak. Kalau risk rewardnya lebih kecil daripada risk, sebaiknya jangan. Nah, begitu ya Bapak Ibu, bagi yang sudah punya nih tetap keluar punya. Harusnya belinya adalah tanggal 5 Juli atau tanggal 8 Juli. Alert pertama, alert kedua itu boleh beli. Oke, tapi analisa tetap kita analisa ya Bapak Ibu.
Oke, sekarang kita akan lihat dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu ikuti. Saya ketik Speedo, Bapak Ibu ketik Speedo Doit. Nah, sambil dengarkan penjelasannya. Speedo Doit. Doit, walaupun dia keluar big data analysis, dia mengatakan sudah berada di ekstrim. Ekstrim artinya terlalu greedy hari ini. Terlalu cepat, apa segalanya secara teori. Artinya akan memancing supply untuk masuk karena sudah terlalu greedy, orang sudah tidak rasional lagi atau naiknya sudah terlalu tinggi. Nah, ketika sudah extreme greed, biasanya yang terbaik adalah sell on strength gitu ya. Jadi nanti kalau dia di extreme fear, malah kita kalau kontrarian malah buy on weakness-nya. Jadi sudah terlalu ekstrim, jangan beli. Kalau menurut ini ya, jadi Bapak Ibu. Kalau big data dia uh, memberikan rekomendasi, nama juga machine learning ya. Jadi kita harus combine dengan beberapa tool yang tersedia. Baik, extreme greed memancing seller untuk masuk, mungkin besok akan koreksi dulu ya. Baik, sekarang kita mulai dengan lanjut dengan star Doit. Bagaimana dengan rotasi bintangnya? Daily relatif terhadap composite. Kalau kita lihat, Bapak Ibu ya, di sini rotasi bintangnya terhadap composite dengan data frame daily, sektor energinya sudah kemasukan fear, dia sudah mulai masuk ke bawah ya, fear-nya masuk. Mungkin langsung ke panic ini kalau kita lihat arah garisnya. Sementara Doit konsisten. Jadi Bapak Ibu belinya di mana? Belinya itu kalau kita berdasarkan rotasi bintang, kita belinya ketika berada di sini ya. Ya, ini berapa waktu yang lalu lah ya. Ketika masih di sini, ya ini kan 12 ya. Ketika dia pertama kali crossing garis ini, disitulah menurut saya ya dari pengalaman, karena dia bergerak habislah panic, terbitlah hope. Panicnya masih ada, tapi hope-nya mulai muncul. Kalau di sini sudah grid ya, Bapak Ibu. Grid kita cuma let profit run saja kalau udah sampai grid. Namun begitu, ini adalah time frame daily, Bapak Ibu. Kita lihat di weekly star Doit. Kita lihat di weekly-nya. Karena dia kompas 100, kita punya weekly. Tapi kalau tidak kompas 100, hanya daily saja. Doit, Bapak Ibu, untuk sektor 3, dia ya, sempat melemah sedikit weekly-nya, lalu 1 minggu, 2 minggu mulai ada penguatan kembali ya Bapak Ibu. Naik ke atas, konsisten ya, jadi saat ini dia masih sejajar dengan diagonal, artinya ini mungkin mendekati maksimum untuk resultantenya. Ya, ada di teori saya jelaskan. Berikutnya kita akan lihat PBV ROE sektor nomor 3. Ini saya jarang gunakan sih Bapak Ibu, tapi nice to know saja lah. Ada nggak dia ya Bapak Ibu? Kadang-kadang ini susah ngeliat begini nih. Nggak ada ya. Nggak kelihatan. Oke, nggak kelihatan Bapak Ibu. Berikutnya kita akan lihat bagaimana korelasi antara saham yang volatilitas antara saham hubungan volatilitas saham yang ada hari ini. Perintahnya adalah portfolio volatility map. Ini sahamnya apa? Doit dan Cepin ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan ini kira-kira dengan portofolio saham yang Bapak Ibu miliki sampai 10 maksimum ya. PVM, Doit dan Cepin. Bagaimana mereka? Minimum 2 ya. Salah ini ya Bapak Ibu. Ya. Kurang banyak. Kita tambahin apa? PVM, Doit, Cepin. Apa tadi yang bagus? Japa ya. BBTN ya. BBTN tadi yang bagus. Ya. Maksimum 3. Minimum 3 ya. Salah. Ya, ini kita lihat Cepin sama Doit, Bapak Ibu, dia sama-sama performanya di atas composite untuk data 12 bulannya, Bapak Ibu. Jadi nanti ini mungkin saya harus perbaiki minimum 2 stok ya. Ya, stok kita di bawah. Minimum 3 stok ini salah. Oke. Minimum 3 stok, salah itu. Sekarang kita akan lihat PCM.
PCM ini adalah untuk melihat korelasi antara saham-saham yang ini. Bapak Ibu bisa tambahan lah. Ini saya tambahkan juga kan. PCM, Doit, lalu dengan Cepin. Kenapa tadi BBTN? Karena kan di rekomnya BBTN itu bagus ya. Bisa tambah sampai 10. Biasanya saya cek itu saham yang alert, saya cek dulu dengan portofolio yang ada di saham saya. Lihat ini antara BBTN dengan Doit, Cepin dengan Doit, Bapak Ibu, korelasinya terbalik, tapi korelasinya kecil di bawah 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu punya Doit masih boleh beli Cepin karena korelasinya dia tidak tinggi. BBTN dengan Doit juga masih oke nih. Cuman BBTN dengan Cepin itu agak lumayan tinggi. Kalau beli lotnya jangan banyak-banyak. Maksudnya harus dikurangi jumlah lotnya dari biasanya. Oke, kita sekarang lanjut dengan VPA. Kita masuk dengan volume price analysis. Kita mulai dengan VPA weekly Doit. Nah, sebelum kita lihat daily, kita lihat dulu weekly-nya. Oke, jadi kalau saya melihat Doit ini di weekly-nya wajar akan koreksi kalau nanti di sini ada zona supply. Ya, kita belum lihat. Berarti dia pattern-nya di sini dan naik, supply-nya masuk, tekan, naik lagi nanti supply-nya masuk, dia tekan. Mungkin seperti ini, naik butuh beberapa minggu untuk benar-benaran turun. Untuk taruhlah namanya bandar untuk jualan barang di atas, lalu turun lagi, mungkin beli di zona demand lagi, jual di zona supply. Jadi kalau melihat pattern yang ada di sini, ya kita dekat-dekat dengan supply itu kita jual lah. Apalagi sudah speedometernya sudah ekstrim ya. Volumenya belum valid ya karena kita volumenya ini akan rendah karena dia masih di hari Selasa. Baik, kita lihat sekarang dengan VPA daily-nya, VPA Doit. Nah, di daily jadi dia naik. Ini kalau dia the best time for buying-nya di sini, ya, the best time for buying di sini, maka ini adalah second chance to buy. Baru dia naik ke atas. Jadi ini adalah the best time for buying. Kita belajar the best time for buying itu di workshop Trading as a Business. Best time for buying. Ini marking up. Sekarang, ya Bapak Ibu, di sini sudah ada kasih sinyal buying climax ya Bapak Ibu. Dia turun, dia tetap naik. Tapi di sebelah sana nanti kita lihat ada supply-nya. Sinyal they move indicate strength, tapi kemudian masuk dia close-nya min, artinya ini nanti dicek apakah dibanting. Volumenya valid ya Bapak Ibu. Volumenya very high, spread-nya juga wide. Jadi memang terjadi pertempuran antara supply and demand. Di sini terjadi kenaikannya yang membuat dia ekstrim itu karena naiknya terlalu tinggi. Di saat dia flat, dia naiknya angle-nya ini Bapak Ibu terlalu tinggi, 45 derajat. Jadi terjadi ekstrim. Oke, itu ya kita lihat ya di weekly-nya kita harus cek dulu apakah dia dekat dengan zona supply atau enggak. Nah, caranya adalah Bapak Ibu ketik VBP weekly Doit. Kalau dia dekat zona supply, berhati-hati. Sebenarnya ada nih supply di sini Bapak Ibu. Ini dia. Ya. Kenapa cuma kelihatan sedikit? Karena di data di sebelah sana tidak ada. Ini display. Oke, di sini ya ini namanya adalah base rally, base drop. Maka zona ini disebut dengan zona yang di sini adalah supply. Ini coba masuk ke supply dia, ya. Oke, dia coba masuk, supply-nya masuk. Sekarang 1 2 3 naik ke atas. Oke. Nah, mungkin dia akan yang mana mother cell candle yang ini. Ya, yang ini mother cell candle, maka dia mungkinan masih bisa naik ke atas sampai kita masuk di zona yang ini. Oke. Double maru ini adalah demand-nya. Jadi demand dia ekstrim, mungkin dia akan turun dulu untuk naik ke atas untuk mengabsorb yang ini. Karena kan low high low high low high. Jadi pattern-nya itu terbentuk ya. Nah, ini harus turun dulu untuk naik ke atas. Oke. Sekarang kita lihat VBP Doit. Gak kelihatan ya Bapak Ibu, ya gak kelihatan, dia masih tetap naik.
Tetapi kalau kita lihat memang supply-nya ada sedikit masuk. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya doit, yang terbaik adalah lihat ini punya low, ini adalah high, ini ada high low, ini adalah higher high. Patternnya sudah terbentuk, dia sudah break, artinya apa? Stop loss bisa ditarik naikkan di bawah ini. Dia punya alert, dia break, itu adalah kode untuk menaikkan stop loss. Oke, jadi Pak, alertnya saya mau beli. Kalau lihat alertnya sudah setinggi ini, di sini ada alert Bapak Ibu. Jadi harusnya itu alertnya itu kemarin tuh belinya di sini di bulan Mei ini ya. Di sini ini ada alert. Nah, belinya di sini harusnya kemarin tuh waktu ada alert bulan Mei dan bulan Jun. Nah, itu fresh namanya. Kalau beli di sini, itu udah ketinggian. Fungsinya adalah untuk menaikkan stop loss. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan wave doit. Kalau nggak kelihatan di weekly, di daily, Bapak Ibu bisa lihat di weekly. Kalau lihat wave-nya, dia masih terus ya ke atas Bapak Ibu. Lihat wave-nya masih wave sekian. Dan lihat ini, dia naik, ada merah. Merah ini tidak lebih tinggi, artinya wave-nya masih lanjut. Nah, sebelum ini terjadi, dia belum ada indikasi di sini. Waktu ini belum terjadi, kita tahu belum ada indikasi perubahan tren. Lalu ini lebih besar, ya, oke, lebih besar. Nanti kalau dia merah, ya, hijaunya tidak lebih tinggi, kita tunggu ada merahnya lebih besar atau tidak. Kalau terjadi itu, maka dia perubahan tren. Seperti ini lebih rendah, tapi ternyata merahnya tidak lebih tinggi, artinya tidak terjadi perubahan tren, dia hanya satu ya saja. Nah, Bapak Ibu bisa cari bukunya dari David West, Bapak Ibu nonton tutorialnya. Inilah, jadi dia mengkoreksi konsep dari Elliott Wave. Dia mengatakan Elliott Wave ini perlu volume untuk validate. Itulah mazhab volume price analysis. Oke, kita lanjut dengan PIF, foreign flow dengan DOM dulu. Dominasi rasio antara asing versus lokal di DOIT. DOM DOIT. Dominasinya siapa yang mendominan? Kalau lihat di sini adalah asingnya untuk satu hari ini 14,2%, asingnya masih dominan. Lokal untuk dalam 5 hari juga asing cuma 7,6%. Kita lihat dengan PIF ini ada untuk foreign flow bagi yang dulu terngiang-ngiang dengan ikut bandar asing bisa gunakan chart ini. Perintahnya adalah PIF. Dia gabung ke chart pivot ya. Nah, kita bisa lihat Bapak Ibu, di saham DOIT ada korelasi kualitatif antara pergerakan asing dengan harga sahamnya. Asing distribusi sahamnya turun, asing akumulasi sahamnya naik, asing akumulasi sahamnya naik. Oke, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk menaikkan stop loss ya di bawah swing low ini. Itu Bapak Ibu nanti bisa lihat dengan evol DOIT. Tadi lupa ya, ini kita lihat evol DOIT. Nah, stop loss-nya ini ya di bawah ini. Karena dia power box breakout di sini, evol-nya ini berarti. Stop loss. 2 tick di bawah swing low. Kita lanjut dengan foreign flow map sektor nomor 3 data 5 hari. Bapak Ibu bisa data 20 hari ya. Nah, dalam 5 hari kita lihat sini ada duit enggak? Enggak ada Bapak Ibu, mohon maaf. Enggak ada. Sektornya benar nomor 3 enggak ya? Kayaknya nomor 3 dia. Di sini nomor 3 ya, tidak ada. Ya, karena kecil mungkin dia kena filter atau sebagainya. Baik, kita lihat dengan tren DOIT. Kalau saya masukin semua dia numpuk-numpuk ya, bintangnya terlalu rapat. Ini datanya masih Q1 ya Bapak Ibu. Nggak tahu nih kenapa masih Q1. Jadi nggak valid juga menurut saya evaluasinya. Oke, dia break Bapak Ibu. Di sini ada demand zone Bapak Ibu. Itulah kalau sudah begini di DOIT tidak ada cara lain adalah let profit run, atau Bapak Ibu bisa kalau targetnya sudah tercapai bisa sell on strength. Ya, TP-nya dikontrol aja lah gitu. Sekarang kita akan lihat PWS DOIT. Internetnya agak lama nih, sebentar. Iya, oke. Jadi DOIT, jadi kalau Bapak Ibu pakai chart PWS, kan kita alertnya itu banyak ini di bulan Mei ya, Bapak Ibu di sini dia bulan Mei, di sini alertnya banyak. Jadi kalau dia naik,
Belinya kapan? Ketika dia bermain di zona abu-abu ini. Ya. Dia naik, belinya mantul di sini. Karena yang warna abu-abu ini adalah uh, demand zone ya, atau ya demand zone yang bergerak ya Bapak Ibu. Jadi dia akan mantul, beli di sini, averaging up di sini. Nah, kalau di sini jangan beli, ditunggu dia turun karena dia kalau close di bawahnya risknya kecil. Trennya up, tidak ada sinyal buy, dan sekarang hari ini masih fase akumulasi. Nah, kalau Bapak Ibu juga pengen melihat bagaimana sih dia di weekly-nya, bisa pakai PWS Weekly Do It. Ya, jadi kita lihat big picture-nya. Oke, Bapak Ibu, targetnya adalah di 596 untuk di Haki Nasi Candle ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan Cepin, alert Cepin. Ini adalah singkat saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sama, Cepin harusnya Bapak Ibu belinya adalah di bulan Mei ya, bulan Mei. Karena di sini banyak keluar. Sekarang mungkin sama, dia lihat profit run. Kita lihat Speedo Cepin. Saya hanya singkat saja nih, Cepin ini biar nggak berlama-lama. Juga dia sudah extreme grid, berhati-hati. Besok bisa profit taking mungkin. Kita lihat dengan Star Cepin. Oke, dia masuk ke zona grid, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya sendiri ya. Sekarang dia akhirnya dia dari zona hop, daily-nya masuk ke grid. Mungkin masih bisa naik ya. Tapi kita lihat, mungkin dia perlu koreksi dulu. Kita lihat VPA Cepin. Nanti Bapak Ibu lihat weekly-nya sendiri dan lanjutkan analisa. Oke. Sinyalnya tidak ada. Dari mana saya tidak ada nih? VPA sinyal tidak ada. Volumenya besar, spreadnya di atas rata, tapi close-nya lower, Bapak Ibu. Dia katakan ada churn masuk ya. Ini naik, ada churn masuk ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Apa itu churn ya? Di VSA tutorial. Ini dia naik. Sekarang sih sebenarnya masih naik. Cuman harus lihat di weekly-nya. Gak apa-apa lah, kita tambah weekly dulu ya. Karena di daily dia masih sideways, VPA weekly Cepin. Ya, masih bisa naik Bapak Ibu. Bapak Ibu, lihat di sini. Memang tipikalnya seperti itu ya, volatile begini. Tapi dia sudah bottoming. Ini patternnya low, high, high low, higher high, higher low. Nah, dia tidak berhasil membentuk close di atas higher high. Pak, ini kan udah sempat enggak, kalau di volume price analysis body ini harus close di atas. Volumenya kita masih bisa tunggu dan dia harus divalidasi oleh volume. Volumenya ini belum kelihatan nih. Kita masih hari Selasa. Lengkapnya weekly di hari Jumat. Sabar aja lah ya. Baik Bapak Ibu, itu dia after market close analysis. Secara umum masih seperti kemarin. Kalau Bapak Ibu nonton after market close sebelum-sebelumnya, saya bilang belum ada indikasi penguatan, malah sekarang speedometernya masuk ke zona fear. Nanti kalau dia masuk ke ekstrim, nah itu kita buy on weakness. Nah, sekarang rapatkan aja stop lossnya supaya kita tidak nyangkut. Bagi yang ingin mengikuti workshop, jangan lupa Bapak Ibu bisa hubungi saya ya. Insya Allah kita masih ada. Kalau untuk bulan ini Oktober mungkin yang dibuka adalah untuk ini saja ya Bapak Ibu, untuk cadangan ya Bapak Ibu, karena ini kan sudah full ya. Dan dia belum berkonfirmasi, jadi masih bisa mungkin digantikan paling yang bisa hanya di tanggal sekian. Tapi kalau untuk tanggal bulan November masih bisa, masih banyak Bapak Ibu. Silahkan. Mudah-mudahan kita bertemu di kelas nanti. Dan untuk yang kelas advance, volume price analysis nanti akan diumumkan, akan ditawarkan kalau Bapak Ibu sudah selesai mengikuti trading as a business. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.